Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Al-ayat sadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, atas hidayahnya kita bisa berkumpul belajar bersama pada mata kuliah PAI, Pendidikan Agama Islam. Tak lupa salawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, sampailah kepada kita sebagai umatnya, semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak nanti di akhir, amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, teman-teman sudah mempelajari 3 materi ya. Materi pertama, materi kedua, materi ketiga, hingga kita sekarang bertemu di materi keempat ini. Materi Ma'rifatul Insan ya, masih di Ma'rifatul Insan. Di bagian keempat ini kita akan sama-sama belajar bersama, yaitu mengenai nafsul insan atau artinya jiwa manusia. Nah, sebelum ke penjelasan lebih lanjutnya, maka alangkah lebih baiknya kita mengetahui tujuan daripada materi ini. Tujuan materi ini ada 3 poin. Yang pertama, memahami kedudukan ruh dan hawa nafsu yang mempengaruhi jiwa manusia sehingga menimbulkan kondisi kejiwaan. Poin yang kedua, memahami bahwa dominasi zikir, akal atau syahwat dapat menimbulkan 3 kondisi jiwa, yaitu mutmainnah, lawamah, dan amarah. Kemudian poin yang ketiga, termotivasi untuk meningkatkan keimanan dan ruhul jihad sehingga mencapai nafsu mutmainnah. Selanjutnya, ini adalah bagian daripada nafsul insan ya. Di sini ini bagian tuh artinya secara umumnya. Yang akan kita bahas itu ini, dan kita tidak akan keluar dari pembahasan ini. Kemudian nafsul insan. Apa itu nafsu? Mungkin antara teman-teman mahasiswa ada yang tahu apa itu nafsu? Nafsu ada pada manusia setelah bercampurnya jasad dan ruh. Jadi nafsu itu kalau kita lihat di sini, jasad bercampur dengan ruh. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fiha fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah itu memegang jiwa seorang manusia
ketika matinya, dan memegang jiwa seorang manusia yang belum mati itu di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Jadi misalnya gini, contoh kita lagi tidur nih, kemudian kita tidak bangun lagi, otomatis berarti kalau misalnya kita lagi tidur dan kita tidak bangun lagi, itu apa? Ruh kita diangkat oleh Allah, jiwa kita diangkat oleh Allah, ya berarti mati namanya. Kemudian ketika kita tidur, kemudian kita bangun, berarti kan kalau kita bangun, otomatis ruh itu udah dimasukkan lagi dihembuskan lagi ke kitanya gitu, ke manusia itu sendiri. Maka ditentukan oleh Allah, itu sudah menjadikan ketetapan oleh Allah gitu. Dan sesungguhnya pada ketika itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Nah ini juga menjadikan ayat-ayat Allah juga, makanya menjadi tafakur buat kita bahwa bayangkan kalau seandainya kita tidur, kemudian kita sebelum tidur bermaksiat, apapun itu bentuknya, lalu pada saat kita bangun ternyata pada saat pagi hari ternyata kita nggak dibangunkan lagi, kita rugi sekali ya. Makanya disunatkan itu bagusnya sebelum tidur kita berwudu dulu, bahkan bagusnya sholat 2 rakaat dulu gitu kan, seperti itu, karena kita tidak tahu yang namanya kematian itu ya, kullu nafsin dha'iqatul maut gitu. Selanjutnya nafsu itu adalah jasa ditambah ruh sama dengan nafsu. Nah, jasa dikurangi ruh, tidur kan, tidak ada nafsu. Kemudian ruh dikurangi jasa, mati, tidak ada nafsu juga. Nafsu yang pertama adalah nafsu yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Quran surat Al-Anfal ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Di sini poinnya jiwa mereka. Saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Maka jiwa itu menjawab, mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Ini adalah pertamanya ya, nafsu pertama mengakui Allah sebagai Tuhan gitu. Selanjutnya, apa itu insan? Ya, teman-teman sudah tahu ya, apa itu insan. Insan itu ya diri kita gitu, diri kita yang terdiri dari tadi itu ruh dan jasad. Nafsu ya, nafsu insan itu adalah dari kita manusianya. Nafsu berarti sebuah perasaan, ini secara umum tadi menurut Al-Qur'annya ini kita pengertian secara umumnya. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri itu gitu. Nah, secara bahasa kata nafsu berasal dari bahasa Arab. Nafsun. Kalau santri mengatakannya kata mufrad gitu ya. Jamaknya atau jamaknya anfus atau nufusun. Dapat diartikan roh atau nyawa dari seorang gitu ya. Kemudian darah, niat orang, dan kehendak atau keinginan, kecenderungan, dorongan hati yang kuat, itu juga bisa dikatakan dengan nafsu. Selanjutnya, sadari jiwa manusia adalah pangkal kendali baik buruk manusia secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebebasan memilih kepada jiwa manusia untuk memilih jalan takwa atau jalan fujur, kesesatan, atau fujur itu fasiknya, dimurkai oleh Allah, tidak disukai oleh Allah gitu. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Asy-Syams ayat 7 sampai 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Artinya, dan jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya itu. Maksud daripada ayat ini adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jiwa itu dengan sebaik-baiknya ciptaan. Selanjutnya Allah mengilhamkan kepada jiwa itu atau kepada jiwa tersebut itu dua jalan. Jalan apa?
jalan fujur, fasik, dan takwa. Lantas jalan mana yang harus aku pilih? Yang mana nih teman-teman? Yang harus kita pilih? Kita analogikan saja ini adalah manusia. Kanan takwa, kiri fujur. Kalau golongan kanan misalnya takwa, golongan kiri fujur. Teman-teman mau memilih yang mana? Mau golongan kanan atau golongan kiri? Ashabul yamin atau ashabul shimal gitu ya. Jalan yang Allah ridhoi atau takwa itu adalah jalan yang Allah ridhoi. Orang yang memilih jalan takwa termasuk orang-orang yang beruntung. Tadi sudah dijelaskan ya di Al-Qur'an surat Asy-Syams ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya itu. Jadi orang bertakwa itu orang yang beruntung. Orang yang mengambil takwa, jalan takwa adalah orang yang beruntung. Bahkan jaminannya oleh Allah surga. Al-jannatu 'indat lil muttaqin. Gitu. Nah, lain halnya ketika memilih jalan fujur. Fujur adalah jalan yang Allah murkai. Berarti kebalikan daripada takwa. Orang yang memilih jalan fujur termasuk orang yang hina dan derajat yang paling rendah. Ini di jalan Quran surat Atin ayat 5 juga ya. Surat Atin ayat 5 ini bisa ya masuk kolerasi ke sini. Maaf. Loncat. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Jadi ketika jiwa atau nafsunya memilih jalan fujur, maka konsekuensinya adalah dia dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Tadi kan sebenarnya nafsu itu diciptakannya wa nafsi wa ma sawaha. Ciptaannya tuh bagus gitu ya, sebaik-baiknya ciptaan. Tapi karena memilihnya fujur, maka kata Allah di surat Atin ini, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang fujur ya, dan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perhatikan hadis di bawah ini. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Hanif, lalu syaitan datang kepada mereka, kemudian menyimpangkan mereka dari agama mereka. Jadi Allah itu telah menciptakan hamba-hambanya gitu ya, dalam keadaan hanif, lurus condong kepada agama Islam. Lalu syaitan itu memalingkan, menyimpangkan mereka dari agama Islam. Itu memang tugas syaitan. Makanya kita harus memperkuat akidah kita, jangan sampai kita tergelincir daripada godaan-godaan syaitan, rayuan-rayuan syaitan atau rayuan syaitan. Ada dari minal jinnati wan nas, dari bentuknya jin dan bentuknya manusia. Yang bentuknya jin kita tidak kelihatan, yang berbahaya itu adalah bentuknya yang bentuknya manusia. Yang bentuknya manusia kelihatan. Contohnya seperti apa? Mungkin teman-teman mahasiswa sudah pada tahu lah. Intinya kalau mengajak kepada keburukan, berarti contoh misalnya kita punya teman kita mengajak kepada keburukan, berarti sudah secara tidak langsung teman kita itu udah kepribadian syaitan gitu ya. Ada nafsu syaitan di situ yang mengajak kita untuk berbuat maksiat, untuk berbuat murka, perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Sadari, pilihan itu sangat potensial bersaing untuk mendominasi jiwa manusia. Bahkan bisa terjadi konflik berkepanjangan di antara keduanya. Yang berkepentingan pada kedua pilihan tersebut adalah nafsu al-hawa dan ruh. Nafsu itu cenderung untuk fujur dan ruh cenderung untuk takwa. Nah ini kuncinya. Jadi nafsu itu cenderungnya untuk fujur, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Sedangkan ruh itu cenderung untuk takwa gitu. Sadari, kondisi jiwa manusia tidak pernah statik, tapi dinamik atau fluktuatif. Ya kalau kita bahasakan bahasa kita istilahnya gini. Jiwa manusia itu yajidu wa yanqus.
kadang naik, kadang turun. Misalnya di sini ada 3 kategori. Saat zikir menonjol, nafsu akan tenang. Saat akal menonjol, nafsu terombang-ambing. Saat syahwatnya menonjol, maka nafsu tak terkawal. Mengawal jiwa sangat penting dalam kehidupan muslim. Selamat dunia akhirat, agar selamat dunia dan akhirat. Jadi kalau misalnya kita ingin selamat dunia akhirat, maka kawallah jiwa kita. Jangan sampai tergelincir kepada kemaksiatan. Banyaklah berzikir kepada Allah. Dengan agar apa? Ketika kita berzikir kepada Allah, maka insya Allah nafsu kita akan tenang. Dan saat akalnya menonjol, nafsu terombang-ambing. Jangan sampai nafsu kita terombang-ambing. Jangan sampai kita berhayal dan sebagainya. Malah dengan hayalan tersebut, maka berujung kepada syahwatnya yang menonjol, akhirnya nafsu tak terkawal dan masuk kepada jurang kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Sadari, dilihat dari dominasi ruh dan nafsu tersebut terhadap diri manusia, maka jiwa manusia itu dapat kita bedakan menjadi 3 keadaan sebagai berikut. 1. Ruh di atas hawa nafsu. Ruhnya lebih kuat daripada hawa nafsu. Tadi ingat kuncinya bahwa ruh itu cenderung kepada lebih ke takwa, sedangkan nafsu itu ke fujur. Pada kondisi ini manusia akan berorientasi atau punya kecenderungan untuk selalu berzikir. Pada kondisi ini manusia akan berorientasi atau punya kecenderungan untuk selalu berzikir di setiap keadaan. Dalam rangka apa? Mengontrol diri. Jadi tujuannya berzikir itu untuk mengontrol dirinya. Sehingga apa? Sehingga jiwa pun selalu merasakan ketenangan dan selalu berbuat yang terbaik, yang beramal soleh. Jiwa-jiwa yang seperti ini dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang akan terjadi ketika ruh menguasai hawa nafsu? Apa teman-teman kira-kira? Nah, ini yang akan terjadi jika kondisi ruh kita dominan atas hawa nafsu, atas hawa. Manusia akan ringan untuk beribadah, berkorban, berjihad dan lain-lain. Jadi udah tidak memikirkan lagi, udah tidak gimana ya, tidak. Mereka merasa ringan. Karena apa? Karena jiwanya tenang. Hilanglah kemalasan untuk beribadah. Semangat sekali. Sabiqul khairat gitu ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu ciri-cirinya. Jiwanya menjadi tenang karena banyak berzikir, zikrullah. Kemudian mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar karena ruhnya menguasai hawa nafsu. Akhirnya yang tadinya fujur menjadi takwa. Ya. Kenapa? Akhirnya dia mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Kemudian jiwa yang selalu tenang itu disebut dengan nafsul mutmainnah yang tadi sudah dijelaskan ya. Ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Nah, ini ayatnya tadi. Berorientasi zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Mengasihi Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Jadi senantiasa berzikir, senantiasa bersyukur, senantiasa bertafakur kepada ciptaan Allah gitu ya. Itu adalah ciri-ciri orang-orang yang nafsul mutmainnah, yang memiliki jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang itu seperti itu. Kalau kita lihat daripada surat Al-Imran ayat 191 ini. Selanjutnya mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya jelas ya. Ketika jiwanya tenang, maka dia pun dalam tindakannya, dalam apapun itu dia akan tenang.
Dia akan senantiasa mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu. Dengan apa? Dengan dia ketika dia bermaksiat, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah karena dia tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan keji dan mungkar, maka dia akan senantiasa mencegahnya. Sekuat tenaganya dia akan senantiasa mencegahnya. Karena itu adalah perbuatan-perbuatan yang hina, perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridhoi. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau salat kita udah benar dalam mendirikan salat kita, mengaplikasikan daripada salat kita, maka insya Allah kita akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jiwa yang tenang, nah ya tadi, jiwa yang tenang itu yang seperti apa? Yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi ridhoinya. Luar biasa ya, Masya Allah. Ini tingkatannya para nabi dan para rasul. Tapi ya mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya. Maka masuklah, kata Allah, ke dalam jannah hamba-hambaku, Masya Allah. Masuklah ke dalam surgaku. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 ayat 30. Ini teman-teman sudah tahu ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa jiwa yang tenang itu nanti dipanggil oleh Allah. Ya, kemudian nanti kembalinya dengan hati yang puas gitu ya. Bahkan Allah ridho kepadanya, masuknya kepada jannah-jannah gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nafsul mutmainnah. Nah, nafsul mutmainnah keadaan orang yang jiwanya tenang kepada Allah Ta'ala. Jadi nafsul mutmainnah itu keadaan orang atau jiwanya tenang kepada Allah Ta'ala, sehingga ia menerima perintahnya dan bertawakal kepadanya. Jiwa yang tenang dan yakin bahwa Allah adalah Tuhannya, maka ia tunduk kepadanya. Jiwa yang meyakini dan tenang dengan pahala Allah yang diridhoi dengan ketetapan Allah. Itu nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah selanjutnya, jiwa ini istiqomah. Jadi kalau nafsul mutmainnah itu jiwanya tuh istiqomah gitu. Istiqomah di apa? Di atas taubatnya hingga akhir kehidupan, hingga akhir hayatnya. Lalu menyusuli kekurangannya dan tidak berkeinginan untuk mengulangi dosa-dosanya kecuali tergelinciran yang tidak dapat dihindari gitu ya, kecuali oleh para nabi. Kalau kita mah Masya Allah, mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah, bahkan kita menyesali akan perbuatan-perbuatan dosa, dan kita bertaubat yang taubatan nasuha, bukan taubat sambal ya, bukan taubat yang maksiat ibadah. Lalu dapat juga tidak terlepas dari perlawanan hawa nafsu, tetapi serius dalam melakukan mujahadah dan menentangnya gitu. Jadi ya dapat juga tidak terlepas. Jadi sebenarnya nafsul mutmainnah ini juga sebenarnya kalau tidak terlepas juga gitu ya, tidak terlepas dari perlawanan hawa nafsu. Tetap juga ada perlawanan hawa nafsu, tapi dia serius dalam melakukan mujahadah bahkan menentangnya gitu. Sekuat tenaga menjaganya. Panggilan mulia. Nah, ini panggilan oleh malaikat dengan ungkapan seperti pada ayat-ayat dilakukan 2 kali, menjelang ajal dan saat dibangkitkan dari kubur gitu ya. Allah memanggil dengan panggilan yang sangat lembut dan mulia. Tempat kembali rumahnya di sisi Allah adalah kepuasan. Kawan-kawannya hamba-hamba Allah dan masuk surga. Itu nafsul mutmainnah ya. Jaminannya seperti itu. Nah, ini adalah doa memohon jiwa yang tenang. Jadi teman-teman mahasiswa boleh ini dihafalkan doanya setelah sholat, boleh nanti dibaca untuk doa. Doanya Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu jiwa yang tenang kepadamu, yakin dengan pertemuanmu, ridho dengan ketetapanmu, dan qanaah dengan pemberianmu. Luar biasa ya ini doanya ya. Jadi nanti bisa teman-teman mahasiswa dihafalkan atau diamalkan. Selanjutnya, ruh tarik menarik dengan hawa nafsu.
Pada kondisi ini, akallah yang paling berperan dan akan terjadi konflik batin yang keras antara keinginan beramal soleh dengan kecenderungan untuk bermaksiat. Penuh kebimbangan. Pelaksanaannya 50-50. Jiwa-jiwa seperti ini dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsul lawamah atau nafsul yang selalu menyesali diri. Jadi kalau nafsul lawamah ini adalah pertengahan ya. Kalau nafsul mutmainnah itu tingkatan paling tinggi, kalau lawamah itu pertengahan. Kenapa? Karena dia itu banyak konfliknya gitu, banyak konfliknya. Ciri-cirinya itu banyak konfliknya. Dengan beramal soleh itu kadang-kadang kecenderungan untuk berbuat maksiat juga gitu. Ruh taib menarik dengan hawa nafsu. Ada dua keadaan. Satu, ia menempuh jalan istiqomah dan induk-induk ketaatan dan meninggalkan semua dosa besar, tetapi tidak dapat terlepas dari dosa-dosa yang membelitnya, meskipun dia tidak sengaja melakukannya lalu menyesalinya. Jadi istilahnya kalau nafsu lawamah itu gini misalnya, ini tuh perbuatan dosa tapi dilakukan gitu, akhirnya dia menyesal lagi gitu ya. Nah itu adalah ciri-ciri daripada nafsu lawamah. Kemudian bertahan di atas istiqomah, tapi beberapa saat kemudian dikalahkan oleh syahwatnya dalam sebagian dosa, sehingga dia melakukannya secara sengaja dan dengan syahwat karena ketidakmampuannya mengalahkan syahwat, tapi ia tetap tekun melakukan ketaatan. Jadi istilahnya dia tuh sebenarnya berusaha supaya tidak melakukan berbuat maksiat ya, tapi dia itu sulit sekali gitu mengendalikan syahwatnya. Nah itu adalah nafsu lawamah. Mungkin kita itu termasuk nafsu yang ini ya, nafsu yang lawamah gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah Allah ampuni perbuatan-perbuatan maksiat kita, dan semoga juga kita senantiasa meraih nafsul mutmainnah ya, kita berusaha. Nafsul lawamah. Keadaan ini disebut nafsul lawamah. Jiwa yang selalu mencela berbagai keadaan tercela yang tidak disengaja. Jadi dia selalu sebenarnya dia menyesali gitu. Perbuatan ini tuh dosa, akhirnya dia menyesali, ya Allah ini tuh perbuatan dosa, akhirnya besoknya perbuatan dosa lagi gitu. Tingkatannya di bawah hawa nafsu, di bawah nafsul mutmainnah. Nah, betul kan? Jadi tingkatannya itu di bawah nafsul mutmainnah. Ia mesti memperbanyak kebaikan agar memperberat timbangan amal baiknya gitu. Nah, kalau saya contohkan tuh nafsu lawamah itu seperti ini misalnya. Teman-teman mahasiswa, contohnya misalnya saya punya teman. Saya punya teman 5 orang. Yang satu ngajak saya sholat berjamaah, yang satu ngajak saya main sepak bola. Nah, kalau nafsu lawamah itu pasti akan mengikuti yang banyak gitu. Yang banyak, yang mana? Yang pasti yang ngajak bola itu. Sedangkan yang satu orang itu diabaikan gitu. Itu ciri-cirinya yang nafsu lawamah itu seperti itu. Makanya kalau misalnya kita seperti itu berarti nafsu kita nafsu lawamah nih gitu kan. Jadi kita udah bisa mengintrospeksi diri kita dengan kita mempelajari materi ini ya. Nafsu lawamah, sabda Nabi Muhammad SAW, mukmin itu seperti benih, kadang kembali lurus dan kadang kembali condong. Gitu. Jadi mukmin itu ibaratnya seperti benih gitu. Kalau nafsu lawamah itu kadang lurus, kadang condong gitu ya. Itu sabda Nabi ya. Hadis riwayat Ibnu Ya'la dan Ibnu Hibban. Ruh tarik menarik dengan hawa nafsu. Allah SWT berfirman, innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zadu kufran lam yakunillah liyaghfir lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Nah, ini juga ayat yang berkaitan tentang nafsu lawamah ya. Jadi kadang-kadang iman, kadang kafir gitu ya. Kalau kata lagu mah, ya lagu siapa itu? Yang pagi beriman gitu ya, siang lupa lagi gitu ya, sore beriman, malam apalagi maksiat lagi gitu. Jadi naik turun gitu, kadang iman, kadang kafir, kadang iman, kadang kafir, kadang beriman, kadang bermaksiat seperti itu. Itu adalah nafsu lawamah. Jadi sebenarnya kita udah bisa mengintrospeksi ya dengan ada materi ini. Selanjutnya, ruh tarik menarik dengan hawa nafsu lagi. Ini mudah bidabi nabain dzalik
La ilaha ulai wala ilaha ulai wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Artinya mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian iman atau kafir. Tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman dan tidak pula kepada golongan ini orang-orang kafir. Maka kamu sekali-kali tidak mendapat jalan untuk memberi petunjuk. Jadi bimbang gitu. Jadi bimbang orang-orang yang nafsu lawamah itu ciri-cirinya seperti ini kata Allah. Bimbang. Dia itu iman atau kafir gitu. Ini berbahaya ya kalau udah masuk seperti ini. Jadi maksudnya kemana tuh? Gitu ya. Oke, lanjut. Berorientasi akal-akalan. Nah, ini yang berbahaya lagi juga. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedangkan mereka tidak sadar. Ini perbuatan-perbuatan yang nafsu lawamah itu seperti ini. Hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri gitu. Sedangkan mereka tidak sadar. Itu udah tingkatan paling berbahaya. Ya, paling berbahaya. Karena kita tidak bisa menipu Allah ya. Kita tidak bisa menipu Allah karena Allah Maha melihat. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadi Allah itu tidak tidur ya. Selalu melihat perbuatan kita. Bahkan sekecil apapun perbuatan kita pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang selalu menyesali dirinya. Nah, tadi. Jadi udah jelas ya tadi bahwa nafsu lawamah itu menyesali perbuatan. Sebenarnya dia menyesali gitu. Ciri-cirinya gitu. Ketika dia berbuat maksiat, dia menyesali. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri itu. Selanjutnya ini poin terakhir, ruh di bawah pengaruh hawa nafsu. Pada kondisi ini manusia akan dikuasai oleh syahwatnya, keinginan untuk bersenang-senang. Dan berikutnya, jiwa akan selalu menyuruh untuk melakukan hal-hal buruk, maksiat. Kondisi jiwa seperti ini dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsul amaratun bisu, yaitu nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan. Nah, kalau nafsu ini, nafsu yang berbahaya sekali ya. Karena nafsu amaratun bisu ini adalah nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan. Bahkan ciri-cirinya itu nanti kita bahas, tidak menyesali perbuatannya gitu. Jadi dia berbuat dosa pun nyantai-nyantai aja gitu kan. Nah, nafsul amarah mungkin pernah bertaubat tapi sesaat kemudian kembali melakukan dosa. Atau banyak dosa tanpa berhasrat untuk bertaubat gitu. Tanpa menyesali lagi perbuatannya. Bahkan tergelam dalam dosa, luar biasa sekali. Bahaya sekali ketika memiliki nafsu amaratun bisu. Semoga kita semua tidak termasuk ke nafsu yang ketiga ini. Karena nafsu ini udah luar biasa. Nafsu ini luar biasa bahayanya, bahkan masuk pada jurang kemaksiatan, jurang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyesal nanti pasti luar biasa dijebloskan kemana? Ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jiwa ini disebut nafsul amaratun bisu. Jiwa yang selalu memerintahkan kepada kejahatan, yang lari dari kebaikan gitu. Ini ciri-cirinya seperti ini ya. Ruh di bawah pengaruh dan dikuasai hawa nafsu. Nah, tadi kan kita di awal kuncinya bahwa ruh itu condongnya cenderung kepada ketakwaan, sedangkan nafsu cenderungnya kepada fujur, kefasikan, kesesatan, kemurkaan gitu ya. Nah, di sini kalau nafsu amaratun bisu itu ruhnya itu di bawah pengaruhnya dikuasai hawa nafsu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 43, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alaihi wakila." Terangkanlah kepadaku tentang orang-orang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Nah, yang luar biasanya adalah ketika nafsunya menjadi tuhannya. Gitu. Contohnya misalnya gini. Hawa nafsu menjadi tuhannya itu dia mengikuti nafsunya bukan mengikuti Tuhannya. Ketika dia berbuat maksiat lalu dia mengerjakannya, berarti dia mengikuti siapa? Mengikuti nafsunya. Tapi kalau misalnya dia mau berbuat maksiat kemudian dia berpaling dan tidak terjadi untuk berbuat maksiat, berarti dia mengikuti Tuhannya. Nah, ini malah dia sebaliknya mengikuti nafsunya. Maka ini berbahaya sekali. Nafsul amaratun bisu. Ruh di bawah pengaruh dan dikuasai hawa nafsu. Ya, yang tadi ya, selanjutnya ketika nafsunya itu menjadi tuhannya gitu ya. Ini ayat lebih lengkapnya.
Allah membiarkan berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengarannya. Nah, ini yang luar biasanya. Ketika dia menuhankan nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah memberikannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi ayat ini bisa kita ambil pelajaran bahwa jangan sampai kita masuk kepada nafsu yang amaratun bisu. Kenapa? Karena nafsu ini luar biasa jahatnya, luar biasa bahayanya. Jangan sampai Allah mengunci mati pendengaran kita, hati kita, karena kita mengikuti nafsu. Bahkan nafsu tersebut menjadi Tuhan kita gitu. Ruh di bawah pengaruh dan dikuasai hawa nafsu. Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banina wal qanatil muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayli musawwati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa? Apa yang ada diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dan jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Jadi permainan-permainan ini yang mereka gunakan. Jadi orang-orang yang nafsunya, yang amaratun bisu itu pasti ini. Dia condongnya ke wanita-wanita, anak-anak, harta, kedudukan, pangkat gitu ya, emas, perak, dan sebagainya. Nah, ini udah jelas kata Allah. Karena udah jelas, karena ruhnya dikuasai oleh hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya itu lebih ke wanita, ke anak, harta gitu, kedudukan, pangkat. Tuh. Jiwa yang selalu menyuruh kepada kejahatan. Jadi jelas sekali bahwa nafsu amaratun bisu ini jiwa yang selalu menyuruh kepada kejahatan. Dan ini jangan sampai kita miliki nafsu ini ya. Kita nauzubillah min dzalik. Kita harus senantiasa berupaya menjauhi. Kata Allah, "Wa ma ubarri'un nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu, illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Quran surat Yusuf ayat 53, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Jadi nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, kecuali nafsu yang apa yang tadi yang ya Tuhan nafsul mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang ya, nafsu yang baik gitu ya, yang yang dirahmati Allah, seperti itu. Nah, ini jiwa yang selalu menyuruh kepada kejahatan juga. Kita perhatikan hadis di bawah ini. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita." Ini mohon maaf ya, saya cantumkan foto ini. Rasulullah SAW bersabda, dunia merupakan harta benda, dan harta benda yang paling baik ialah wanita yang solehah. Nah, wanita solehah, jadi jangan gagal fokus ke gambar ya. Ia menyenangkannya. Jika disuruh ia taat, jika ditinggal ia menjaga kehormatan diri dan harta suaminya. Ini mah udah berbiasa ya kalau wanita solehah itu. Tapi kita bukan ngebahas itu. Artinya perhiasan itu adalah wanita solehah, dan fitnah juga adalah wanita. Makanya bagi laki-laki itu kata Rasulullah, fitnah yang berbahaya lebih besar, yaitu bagi kaum laki-laki adalah wanita. Tidak sedikit orang tergelincir karena fitnah wanita. Banyak sekali kemaksiatan yang akhirnya karena dia melihat wanita, karena dia tidak bisa menjaga penglihatannya, tidak gojul basor, tidak bisa menjaga pandangannya, akhirnya masuk kepada jurang kemaksiatan, terjadinya sebuah perzinahan. Ya, itu adalah manakala kita tidak bisa menjaga, tidak bisa mengendalikan nafsu kita. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah harus kita kembalikan, kita berzikir kepada Allah bahwa ini adalah perbuatan dosa, ini adalah perbuatan murka, dan tentunya bahwa ini akan diminta pertanggungjawaban. Akhirnya dengan kita bisa mengendalikan, insya Allah kita akan masuk kepada nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya, terkhusus bagi saya
dan umumnya bagi mahasiswa teman-teman semua. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk yang memiliki nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, bukan nafsu yang amaratun bisu, yang dimurkai Allah, yang cenderung kepada kejahatan. Mungkin itu aja. Akhir pertemuan ini saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.